Indonesia adalah negara makmur yang kaya akan sumber daya alam. Hal itu menyebabkan negara Indonesia dijajah oleh beberapa negara dunia. Setelah dijajah Belanda, Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Bahan-bahan di negara kita mulai habis. Bagaimana kalau kita menjajah negara yang kaya akan sumber daya alamnya? Wah, benar sekali. Kira-kira negara mana yang kita bisa jajah? Bagaimana kalau Indonesia? Sounds good. Para penjajah Jepang mulai berangkat ke Indonesia. Di sisi lain, keadaan di Indonesia tidak terlalu baik, dikarenakan rakyat pada saat itu belum pintar mengolah lahan mereka. Halo bro, dalam apa kabar? Apa? Jelas tetap benar ini. Ya alhamdulillah. Beres. Dalam apa Korea, mata Esak, pendek caraku. Pendit. Ya, nunggu di datang ya, kalau jawab pendit. Bahan-bahan dan larang boleh ya. Beras larang, cukup larang. Ambu saknya nih meroloh. Ini kabar lah. Apa penting kira nari? Orang Jepang datang jajah kita dan Taruh aja, majulah Ben. Para penjajah tiba di beberapa daerah Indonesia, salah satunya Madura. So, this is Indonesia? Sure, dan mereka adalah rakyat-rakyat jelatannya. hei, apa bendena? English. Oh, tiba anu sudah aja kau kita. Bacot. Bawa barang-barang berharga kalian. Cepat! Para penjajah pun pergi dengan membawa barang-barang berharga rakyat Indonesia. Tak lama kemudian, para rakyat mendengar suara Soekarno dari radio. Jepang mulai menguasai beberapa daerah kita, seperti saat Belanda menjajah kita. Kita juga harus melawan kepada penjajah Jepang. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan dan kerjasama kalian semua, khususnya para pemuda. Soekarno bukan hanya meminta bantuan para pemuda, tapi juga meminta bantuan para ulama, salah satunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Begini Kiai,
Kedatangan saya ke sini ingin meminta bantuan dari kiai beserta santri di sini karena tentara Jepang sudah mulai menyiksa dan mengambil barang-barang rakyat kita. Insya Allah kami siap membantu. Kami juga akan melatih bela diri para santri agar siap melawan Jepang. Matur nuwun kiai. Semakin hari, para militer Jepang semakin menjadi-jadi. Mereka terus meminta hasil tani dari rakyat Indonesia. Mana hasil panen you? Serahkan semuanya sekarang. Sa puwarana guna, punyo bunga pinika. English stupid. Berani semuanya. Stop it! What are you all doing? This is our land. You don't have right for this. This is not your country. Wow, bravo. Untung kamu perempuan. Stop. Jangan. We must be soft to girls because they are weak. Kapten, gawat keadaan negara kita lagi kacau. Listen to me all. Mulai saat ini tidak ada yang boleh mendengarkan berita dari radio manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika ada di antara kalian yang melanggar perintah itu, nyawa akan melayang. Para tentara Jepang lalu pergi. Ternyata Perang Dunia II sudah mengacaukan negara Jepang. Dalam perang ini, negara Jepang menyerah kepada sekutu. Para tentara Jepang di Indonesia kembali ke Jepang untuk membantu mengatasi keadaan akibat Perang Dunia II saat itu. Untuk mencegah rakyat Indonesia mengetahui hal ini, mereka melarang rakyat Indonesia mendengarkan radio. Tapi diam-diam Sultan Syahrir mendengarkan radio yang menyiarkan terjadinya Perang Dunia II serta keadaan beberapa negara yang kacau akibat perang itu, termasuk negara Jepang yang terkena bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sultan Syahrir pun bergegas memberitahu para pemuda yang lain mengenai berita ini. Dengar, negara Jepang telah kalah dalam perang dunia yang terjadi saat ini. Para militer Jepang telah kembali ke negaranya. Itu artinya sekarang Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berkata seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Untuk itu, mari kita temui Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Tepat sekali. Kalau begitu Bung Saleh dan Bung Sarif, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini.
saya dan lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk bersiap merebut kekuasaan dari Jepang. Dengan penuh semangat para pemuda berbagi tugas dan dengan harapan besar bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan menyetujui permintaan mereka. Ketika mereka bertemu Soekarno malah menolak dan memberikan alasan-alasan yang menurut golongan muda tidak masuk akal dan tidak jelas. Kalian jangan gegabah. Kita harus memikirkan banyak hal. Jangan gegabah, katakan saja bahwa kau sudah mulai mendukung Jepang. Karena Soekarno tetap tidak mau, akhirnya para pemuda pun pulang. Mereka berpikir bahwa Soekarno mulai memihak pada Jepang. Lalu mereka mengadakan rapat antar kaum muda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana kalau kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Setuju. 3 hari berikutnya, mereka mendatangi rumah Bung Hatta. Dengan mengatakan ada hal penting yang perlu diselesaikan di Rengas Dengklok, Bung Hatta pun setuju untuk ke sana bersama mereka. Alasan itu juga berhasil membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Hal mendesak apa yang kalian maksud? Siapa yang bawa kita malam-malam seperti ini? Tidak ada, kami hanya curiga kepada kalian berdua. Ya, sepertinya kalian sudah mulai memihak kepada Jepang. Apa maksud kalian? Kita tidak seperti itu. Kalau begitu, buktikan. Umumkan kemerdekaan negara kita secepat mungkin. Tenang, kita pasti akan merdeka. Sabar, kita tunggu hasil sidang PPKI. Kita tidak mau merdeka dengan campur tangan Jepang. Bagaimana jika suatu saat nanti ada hal yang lebih buruk yang terjadi? Iya, saya juga tidak setuju. Saya juga. Setelah perdebatan malam itu, akhirnya Soekarno mengiyakan kemauan para kaum muda. Dia berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Siap, gerak kepada Sasaka Merah Putih. Hormat.